morning, Bapak Ibu. Morning, Pak. Everyone is healthy. Fine. How's life today? Alhamdulillah. Okay, I hope all of us in a good condition and healthy, so we can start our lesson today. Today's topic is about the house starting system works as a third topic. Then allow me to continue this lesson with bahasa ya. Baik Bapak Ibu, kita sudah masuk ke topik ketiga. Topik ketiga itu adalah tentang sistem cara kerja sistem starter. Namun sebelum saya masuk dan kita lanjut untuk topik yang tersebut, nah saya ingin dapat inputan terlebih dahulu nih dari Bapak dan Ibu terkait materi sebelumnya, nah, yaitu tentang prinsip sistem starter dan komponen sistem starter. Nah, adakah yang bisa menyebutkan variabel-variabel terkait prinsip sistem starter? Ya Pak. Oh iya, silakan Pak Supri. 1. Listrik, 2. Magnet, 3. Elektromagnet. Bagus ya Pak Supri ya. Pak Supri puasa? Alhamdulillah Pak. Tapi semangat ya. Meskipun puasa tetap semangat ya Bapak Ibu. Terima kasih Pak Supri. Betul ya Bapak Ibu ya. Nah, itu tentang prinsip sistem starter. Nah, yang tentang komponen utama sistem starter, siapa yang mau menyampaikan? Siapa? Ya, Pak Yadi silakan. Ada 4 komponen kerja. 1 kunci kontak, 2 solenoid, 3 motor starter, 4 baterai. Oke, baik ya. Nah, jadi terima kasih Pak Yadi dan Pak Supri yang disebutkan oleh Pak Yadi barusan dan tadi pertanyaan Pak Supri itu benar ya. Jadi terkait prinsip kerja sistem starter kita tidak bahas lagi, tetapi kita ini hanya menguatkan saja ya. Ini ada 3 hal yaitu tentang listriknya, kemudian magnet dan elektromagnet. Dan betul juga yang disampaikan oleh Pak Yadi. Nah, itu ada 4 komponen utama, mulai dari baterai, kunci kontak, solenoid, dan motor starter. Nah, saya mau bertanya terlebih dahulu nih sama Bapak Ibu. Pernahkah Bapak Ibu mengalami gangguan waktu mesin starter motor atau mobil, khususnya mobil? Ada yang bisa share pengalaman? Bu Iyi mungkin? Bu Iyi, ada pengalaman tentang sulit starter? Kalau saya motor ada pengalaman Pak, saya susah di starter itu. Waktu ini starter gimana? Ya, Kejadiannya gimana? Kejadiannya ya susah sekali aja itu starter. Artinya motor tidak Artinya hidup? motor tidak hidup-hidup gitu. Solusinya gimana Ibu? Solusinya jalannya itu ya saya terpaksa itu di selah. Dari selah ya, di selah itu ya, kick ya. Baru bisa hidup. Baik. Artinya Bapak Ibu, pengalaman Bu Iyi barusan itu mesin itu tidak akan bekerja kalau motor starter atau terutama si sistem starter itu tidak bekerja. Nah, oleh karenanya kita akan memahami nih terkait sistem starter, terutama cara kerjanya terhadap 4 kondisi ini. Pertama, pada saat starter switch on atau ini ST. Berarti kalau Bapak Ibu melihat ST berarti ini on tapi starting. Gitu kan, mulai gitu ya. Kemudian pada saat pinion gear berkaitan penuh, nah ini nanti Bapak Ibu perhatikan di videonya. Dan yang ketiga adalah pada starter switch on dalam kondisi IG. Artinya IG ini pada saat startingnya sudah selesai tapi dia masih on. Dan itu percepatannya lumayan cepat, perpindahan antara IG dan pada saat starter switch off. Nah ini pada saat mati. Bapak Ibu perhatikan 4 kondisi tadi dengan melihat tayangan video ini ya. Sebentar saya. Pada saat kunci kontak diputar ke posisi ST, arus dari baterai akan mengalir ke kunci kontak, terminal ST, terminal di komponen, kemudian ke kumparan pull-in coil dan pull-in coil. Baik Bapak Ibu, barusan tayangan video yang pertama ya, itu terkait tentang kunci kontak pada posisi ST atau ST on. Ya. Nah, kemudian dari segi aliran, nah ini saya ingin bertanya nih sama Bapak dan Ibu. Adakah bisa menjawab terkait tentang aliran yang dari baterai menuju kunci kontak ke solenoid dan motor starter? Silakan Bapak Ibu, ada yang mau jawab? Pak Yadi, ya silakan Pak Yadi. Ya Pak. Jadi secara garis besarnya arus masuk ke solenoid dan ke motor starter, terus menghasilkan elektromagnet. Oke, good point ya Bapak Ibu ya. Jadi garis besarnya betul yang disampaikan oleh Pak Yadi.
Jadi aliran arus itu terbagi dua, menuju solenoid dan menuju motor starter. Dan keduanya itu sama-sama menghasilkan elektromagnet. Ya. Nanti kita bahas lebih dalam setelah tayangan berakhir. Ya. Yang pertama, Bapak Ibu tangkap dulu. Ada aliran arus menuju solenoid, dibuatkan jadikan elektromagnet dan masuk ke motor starter dan menuju ke menghasilkan elektromagnet. Nah, kemudian itu dari segi aliran arus ya. Dari segi mekanikal, kan Bapak Ibu dan Ibu tadi lihat ya tayangan videonya, itu ada secara mekanikal, ada yang berubah tidak? Ada yang bisa menjelaskan? Ya, silakan Pak Supri. Saya Pak. Ya, silakan Pak Supri. Jadi saya Ranger menekan plat kontak sehingga terminal 30 dan terminal C terhubung. Sedangkan tuas penggerak menekan pinion gear untuk mulai berkaitan. Sip, bagus ya Pak Supri, jawabannya juga sangat tepat. Nih Bapak Ibu juga sama-sama punya satu pendapat dengan Pak Supri. Tadi Pak Supri menjelaskan bahwasanya secara mekanikal yang berubah adalah betul di solenoid yang berubah, di bagian motor starter berubah. Di solenoid yang berubahnya apanya? Nah ini ada plunger yang tertekan ya atau tertarik sebetulnya ya dan menghubungkan di sini terminal terminal 30 dan terminal C. Nah kemudian secara mekanikal juga si tuas penggerak atau drive lever ini ya seperti yang disampaikan oleh Pak Supri, dia akan mendorong si pinion gear untuk melakukan sinkronisasi terhadap flywheel. Oke, terima kasih Pak Supri ya, bagus ya. Bu I, paham terkait mekanis? Apa yang bisa didapatkan oleh Bu I dari segi mekanikal ini? Oh Pak, berarti kalau begitu si pinion berhubungan dengan flywheel secara halus. Betul begitu Pak? Wah, betul sekali Bu, betul. Nah, ini kenapa dikatakan seperti Bu I tadi ya, kata kuncinya halus betul. Jadi pinion gear itu memang harus sedapat mungkin pada saat lakukan sinkronisasi awal itu harus halus. Nah, sekarang tinggal pertanyaannya bagaimana bisa secara halus melakukan sinkronisasinya itu. Nah, kita lihat tayangan video berikutnya ya. Aliran arus ini menyebabkan pada putaran pulpit coil dan pulpit coil terjadi kemagnetan sehingga rotor akan bergerak ke kanan. Plat kontak akan menempel ke terminal 30 pumparan medan, kemudian diketahui sikap negatif yang terjadi karena tegangan di terminal 50 dan di terminal C sama. Nah, Bapak Ibu, ini masuk ke tayangan video pada kondisi kedua ya, yaitu saat pinion berkaitan. Tadi Bu Yeye sudah memberikan tuh clue-nya tentang pinion berkaitan secara halus terhadap flywheel. Ya. Nah, jadi ini sebelum masuk kita bahas saat pinion berkaitan, nah, pinion berkaitan pertama kali dengan flywheel itu kan harus halus. Nah, kenapa bisa halus? Bapak Ibu bisa memberi pencerahan? Pak Supri ya, silakan Pak Supri. Pak, berarti sinkronia yang halus diakibatkan putaran yang kecil di motor starter ya Pak? Tepat. Ya, nah, jadi clue-nya adalah tadi putaran yang ada di motor starter. Nah, kenapa bisa putaran rendah? Ya, betul tadi yang seperti yang Pak Yadi sampaikan, karena arus yang mengalir dari baterai ke kunci kontak itu terbagi menuju solenoid dan menuju motor starter. Nah, dikarenakan terbagi sehingga arus yang masuk ke motor starter itu adalah arus yang sudah terbagi, artinya itu rendah. Tetapi itu dimanfaatkan untuk apa? Untuk bisa pinion gear mulai berputar, drive lever mulai menekan dan melakukan sinkronisasi secara halus. Jadi di sana pembagian arus menuju magnet dan motor starter atau motor starter dan solenoid itu lebih kepada untuk melakukan sinkronisasi pinion gear terhadap flywheel secara halus.
clue-nya itu. Nah, ini terkait saat pinjam berkaitan nih. Ini yang faktor utama. Bapak dan Ibu bisa nggak menyampaikan terkait kondisi pinjam berkaitan penuh? Nah, apa yang terjadi kalau kita memantau dari aliran arus? Silakan Bapak Ibu, ada yang bisa jawab? Ya, Wi, ya, hebat nih Wi. Itu Pak, arus dari baterai bypass langsung ke motor starter. Betul begitu Pak? Betul lah sekali Ibu. Tampaknya ini meskipun lagi puasa, fokusnya itu sangat baik ya. Mungkin Bapak Ibu motivasinya sangat tinggi nih. Terima kasih Bapak Ibu ya. Nah, betul yang tadi sampaikan. Saya tadi mau menjelaskan tapi ternyata sudah dikasih clue lagi sama Bapak dan Ibu ya, khususnya sama Wi. Nah, betul. Jadi karena tadi plat otak terhubung menghubungkan ya, maksudnya menghubungkan terminal 30 dan terminal C, sehingga arus dari baterai itu langsung membypass ke fill coil, armature dan ini ke ground, artinya ini ke kesatuan motor starter, sehingga motor starter dalam hal ini putarannya menjadi kuat dan cepat. Nah, kuat dan cepat tadi dimanfaatkan untuk apa? Untuk bisa menggerakkan flywheel sekitar 60 sampai 300 rpm. Nah, ini sebenarnya engine cranking waktu starting. Ya. Nah, bagus ya, terima kasih Bapak Ibu ya. Dan yang terakhir ini adalah kondisi pada saat ini ya Bapak Ibu ya, kunci kontak posisi on tapi IG. Perhatikan aliran dan mekanikalnya. Arus dari terminal SD akan terputus, sehingga arus dari terminal 50 ke Incroy juga akan terputus. Oke, Bapak Ibu, poin utamanya adalah demagnetisasi ya. Waktu saat kunci kontak posisi on IG artinya starting sudah selesai, kemudian si kendaraan sudah bisa melaju. Nah, tetapi si sistem starter, khususnya motor starter, dia sudah tidak mulai bekerja dikarenakan apa? Tadi yang sudah jelas di sini ada perbedaan arah arus. Nah, yang dikatakan tadi menyebabkan demagnetisasi sehingga kunci kontak pada saat terlepas ya menuju ke on IG, maka kemagnetan sudah hilang. Artinya motor starter itu sudah tidak lagi bekerja dan itu aman. Ya, Bapak dan Ibu ya. Baik Bapak Ibu, sekarang sudah masuk ke penutup ya. Alhamdulillah kita sudah selesai pembelajarannya. Cuma sebelum ke penutup, nah ini ada result ya, critical point dari pembelajaran yang sudah kita laksanakan tadi. Nah, saya ingin dapat masukan dari Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu bisa merefleksi ya, terkait pembelajaran tadi, terutama dua kunci utama ini nih. Ada yang mau silakan Bapak Ibu yang berkenan ya. Ya, Pak. Pak Yadi ya, silakan Pak Yadi. Jadi kesimpulannya pertama terminal 30 dan terminal C terhubung arus dari baterai langsung ke motor starter. Kedua, AC dan PC yang mengatur putaran motor starter tinggi atau rendah. Begitu Pak. Excellent. Nah, kalau guru-guru yang hebat-hebat seperti ini itu para pengajar itu sangat senang nih. Ya, jadi suara itu tidak perlu sulit. Ya, terima kasih Pak dan Ibu. Saya pikir pembelajaran hari ini itu sangat efektif ya, karena Bapak dan Ibu langsung dapat clue-cluenya gitu ya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu ini jadikan bekal untuk materi kita yang selanjutnya, yaitu materi praktek ya. Baik Bapak Ibu, thank you very much for our lesson today. We have done about this lesson, and I hope the next highest about lesson we get more spirit and have and keep healthy and enjoy. Okay, see you next lesson. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.